Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Langit Bukit Menoreh Official. Di kesempatan kali ini, akan melanjutkan cerita di video sebelumnya, sebuah cerita karya Ebes, yang berjudul, Babat Negeri Leluhur, episode yang ke-30. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pagi menjelang tiba, Warigalit terbangun karena perutnya lapar. Ratri masih meringkuk di dalam pelukannya. Dalam diam, Warigalit memandangi wajah cantik Ratri. Memang sejak awal kedatangannya di Padepokan Padas Putih, Ratri selalu dekat dengannya. Benih-benih cinta tumbuh seiring dengan berjalannya waktu. "Ratri, bangun, sudah pagi," ujar Warigalit sambil menggoyangkan tubuh Ratri. Gadis itu perlahan membuka matanya kemudian menguap lebar. "Oh, sudah pagi ya, Kang?" Warigalit mengangguk pelan. Setelah bangun, mereka segera mencuci muka di sungai kecil dekat tempat itu, lalu melompat ke atas kuda mereka dan memacu kudanya ke arah Pakuwon Lantir. Sementara itu, setelah melakukan pembersihan di Pakuwon Kunjang, pasukan gabungan memisahkan diri. Bekel perang bakat dari Pakuwon Randu kembali dengan 30 orang prajurit, Tumenggung Adiguna dari Daha bersama 70 prajuritnya. Panji Watu Gunung mengucapkan terima kasih atas bantuan mereka. Kemudian pasukan itu memecah diri, pasukan Daha ke barat dan Randu ke selatan. Sedangkan pasukan dari Watu Galuh yang tersisa 90 orang, masih di Pakuwon Kunjang untuk bersama-sama menuju ke Pakuwon Watu Galuh. Pasukan Garuda Panjalu sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk menuju Watu Galuh. "Kikuwu, kami sangat berterima kasih atas kebaikan hati Kikuwu selama kami di sini. Mohon maaf jika ada kesalahan yang kami lakukan," ujar Panji Watu Gunung. "Gusti Pangeran, tidak seharusnya berkata demikian. Kami di Kunjang sangat bersyukur atas bantuan dari Gusti Pangeran dan Gusti Putri sekalian," jawab Rakeh Kepung menghormat. "Kami mohon pamit Kikuwu," ucap Panji Watu Gunung yang segera disusul penghormatan dari Akuwu Kunjang dan seluruh prajurit istana Pakuwon Kunjang. Rombongan Panji Watu Gunung bergerak perlahan dari istana Pakuwon Kunjang. Rakyat kota Pakuwon mengiringi perjalanan mereka. Begitu keluar kota, Panji Watu Gunung dan rombongannya yang dikawal Bekel Setiaka bergerak cepat menuju ke utara. Setelah melewati Wanua di wilayah Kunjang, mereka memasuki perbatasan wilayah Pakuwon Watu Galuh. Sore pun tiba, rombongan Panji Watu Gunung dan prajurit Pakuwon Watu Galuh berhenti di sebuah Wanua bernama Demuk. Bekel Setiaka yang mengenal lurah Wanua Demuk segera menuju ke kediamannya di antar penjaga Gapura Wanua. Seorang pria parubaya bertubuh tambun dan perut buncit langsung menyambut kedatangan mereka. "Selamat datang di gubuk hamba Ki Bekel. Mohon maaf jika penyambutan kami kurang berkenan. Mari masuk ke dalam," ujar si pria tambun. "Langsung saja, kami mengawal rombongan Pangeran Daha dan Putri, ingin bermalam di rumahmu. Apa kau keberatan Pranata?" tanya Ki Bekel Setiaka. Mata Lurah Pranata segera melebar mendengar Pangeran Daha. "Suatu kehormatan bagi hamba jika diperkenankan menyambut Pangeran Daha. Silahkan beristirahat di dalam Ki Bekel." Rombongan Panji Watu Gunung segera masuk diikuti oleh pasukan Garuda Panjalu dan prajurit Pakuwon Watu Galuh. Untuk jaga malam, Bekel Setiaka sudah mengatur anak buahnya, sedangkan para anggota pasukan Garuda Panjalu diperkenankan beristirahat. Dewi Srimpi termangu menatap langit malam yang gelap. Gadis itu masih sulit diajak bicara. Kematian ayahnya begitu mengguncang batinnya. Hanya Panji Watu Gunung dan Sekar Mayang saja yang bisa mendekatinya. "Srimpi, kau sudah makan?" Suara Panji Watu Gunung membuat Dewi Srimpi menoleh. Gadis itu menggelengkan kepalanya. "Sampai kapan kau akan seperti ini Srimpi? Apa kau tahu, jika Paman Kelabang Koro bisa bicara,
tentu dia akan bersedih melihat kau yang seperti ini terus, ujar Panji Watu Gunung. Tangis Dewi Srimpi segera pecah. Gadis itu menangis sesenggukan. Panji Watu Gunung segera mendekati dan memeluknya. Perlahan Panji Watu Gunung mencium lembut kening Dewi Srimpi. Pelukan hangat dari Panji Watu Gunung perlahan meredakan tangis Dewi Srimpi. Gadis itu memejamkan matanya saat bibir Panji Watu Gunung menempel di keningnya. Maafkan aku Den Mas Panji, seharusnya aku sudah bisa menerima kenyataan. Maafkan aku jika merepotkan Den Mas Panji, ucap Dewi Srimpi. Sudahlah, jangan banyak pikiran, sekarang kau makan. Aku tidak mau kau sakit, potong Panji Watu Gunung sambil tersenyum. Den Mas, aku masih malas makan. Dewi Srimpi menundukkan wajahnya. Lantas kau mau apa? Panji Watu Gunung menyelidik. Dengan wajah memerah, Dewi Srimpi berkata, aku mau Den Mas memenuhi janji pada ayahku. Sekarang, Panji Watu Gunung membelalakkan matanya. Dia tidak menduga bahwa Dewi Srimpi akan menagih janjinya malam ini. Dengan sedikit bingung, Panji Watu Gunung menggaruk kepalanya yang tiba-tiba terasa gatal. Srimpi, bukan maksudku untuk ingkar janji, tapi kau kan tahu sendiri kita sedang dalam perjalanan ke Watu Galuh. Apa tidak bisa setelah di Watu Galuh, ujar Watu Gunung sambil melirik ke arah Dewi Srimpi. Wajah cantik Dewi Srimpi tiba-tiba kembali muram, air mata bening perlahan menetes dari mata Dewi Srimpi. Aku tahu Den Mas Panji pasti menolakku. Aku tahu Den Mas Panji tidak pernah menyukai Srimpi Hicks, bukan begitu Srimpi? Masalahnya, belum sempat Panji Watu Gunung menyelesaikan ucapannya, Dewi Srimpi sudah memotong ucapannya. Aku sadar aku hanya gadis desa, bukan keturunan bangsawan atau putri, mana pantas aku bersama Den Mas Panji. Srimpi, dengar dulu, dengar ya, aku sudah berjanji pada ayahmu. Aku bukan orang yang suka ingkar janji, kalaupun sekarang aku tidak bisa, bukan karena aku memandang derajatmu. Apa pernah aku membedakan orang dengan derajat mereka? Watu Gunung memandang ke arah Dewi Srimpi. Gadis bercadar hitam itu menggeleng cepat. Nah, kau sendiri juga tahu, sekarang kamu tenang saja, janjiku pasti ku penuhi. Tiba-tiba, kriet pintu kamar terbuka dan Ratna Pitaloka serta Sekar Mayang yang membawa nampan berisi makanan masuk ke dalam. Malam itu, karena khawatir dengan keadaan Dewi Srimpi, Sekar Mayang bermaksud menemani Dewi Srimpi. Ya, sejak Dewi Srimpi menyelamatkan nyawa Sekar Mayang, perempuan itu merasa berhutang nyawa padanya. Saat berjalan di lorong kamar, Sekar Mayang bertemu Ratna Pitaloka yang bermaksud mengunjungi Dewi Srimpi. Saat di depan kamar, mereka berdua mendengar suara Panji Watu Gunung dan bergegas membuka pintu kamar. Janji apa yang kalian bicarakan Kakang? Ratna Pitaloka penasaran. Janji untuk menjadikan aku sebagai selirnya. Belum sempat Panji Watu Gunung berkata, Dewi Srimpi sudah berdiri dan berbicara. Mata Ratna Pitaloka dan Sekar Mayang melotot mendengar kata-kata dari Dewi Srimpi. Kakang Watu Gunung, benar yang dia katakan? Tanya Sekar Mayang. Panji Watu Gunung menghela nafas panjang. Setelah menoleh ke arah Dewi Srimpi, dia pun berkata, benar, aku sudah berjanji pada Paman Kelabang Koro akan menjadikan Srimpi sebagai selirku saat aku meminta bantuan menghadapi Gunung Kematian. Karena itu pula, Paman Kelabang Koro mengorbankan nyawanya agar aku bisa menjaga Srimpi. Ratna Pitaloka dan Sekar Mayang saling berpandangan. Mereka berdua sadar, jika tanpa bantuan Kelabang Koro, mungkin penyerbuan ke markas Gunung Kematian akan gagal. Lagi pula Kelabang Koro juga yang menyelamatkan nyawa Panji Watu Gunung. Jika mereka membiarkan Dewi Srimpi bersama Watu Gunung, mungkin bisa membuat semangat hidupnya kembali. Setelah menarik napas dalam-dalam, Ratna Pitaloka memandang ke arah Dewi Srimpi. Aku mengizinkanmu. Sekar Mayang pun tersenyum simpul dan mengangguk tanda setuju dengan pendapat Ratna Pitaloka. Panji Watu Gunung tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia begitu heran, dua selirnya yang biasanya paling keras menentang wanita lain, kini malah menyetujuinya. Tapi ingat Srimpi, tugasmu harus tetap kau jalankan seperti biasa. Mengerti kau? Ucap Ratna Pitaloka. Srimpi mengerti Ndoro Selir, jawab Dewi Srimpi segera. Mulai sekarang,
Kau tidak boleh memanggil Kundoro lagi. Panggil saja Kang Bok Pitaloka. Ratna Pitaloka tersenyum manis. Terima kasih Ndoro Sel. Kang Bok Pitaloka, Dewi Srimpi ikut tersenyum. Malam itu mereka berempat tertawa kecil di kamar Dewi Srimpi. Kang Bok Pitaloka, sebaiknya kau segera mengatur waktu untuk para istri. Kalau tidak bisa-bisa kita berantem karena berebut tidur dengan Kakang Watu Gunung. Seloroh Sekar Mayang yang disambut tawa kecil dari mereka semua. Iya Mayang, kalau putri manja itu pengertian. Yang susah diatur putri liar itu saja, ucap Ratna Pitaloka. Ya sudah, untuk malam ini berikan kepada Srimpi Kang Bok, besok kita temui mereka. Sekar Mayang segera berdiri, Dewi Srimpi yang bingung, segera bertanya. Kang Bok Mayang, mau kemana? Tentu saja keluar kamar. Malam ini giliranmu Srimpi, Sekar Mayang tersenyum penuh arti. Dua selir Panji Watu Gunung segera keluar dan menutup pintu kamar dari luar. Tawa cekikikan mereka terdengar saat membayangkan bagaimana Dewi Srimpi malam itu. Dari ujung lorong, Ayu Galuh celingukan mencari Panji Watu Gunung. Sekar Mayang yang melihatnya, segera menjawil Ratna Pitaloka. Pengacau tuh, ucap Sekar Mayang sambil mencebikan bibirnya. Kita atasi, jangan sampai mengganggu Srimpi. Ratna Pitaloka bergegas menuju ke Ayu Galuh. Mau apa kau? Tatapan mata Ratna Pitaloka menyelidik. Kang Mas Panji kemana? Kok tidak kelihatan? Tanya Ayu Galuh. Ada urusan penting dengan aku dan para prajurit. Jangan ganggu, ucap Sekar Mayang sambil mendelik tajam ke arah Ayu Galuh. Nyali Ayu Galuh seketika ciut melihat tatapan mata dari Sekar Mayang dan Ratna Pitaloka. Walaupun dia paling tinggi derajatnya di antara semua istri Watu Gunung, tapi ilmu kanuragannya yang paling rendah. Ribut dengan mereka berdua sama dengan cari mati. Ya sudah kalau begitu, aku permisi. Ayu Galuh segera bergegas menuju kamar peristirahatannya. Sementara Ratna Pitaloka dan Sekar Mayang terkekeh geli melihat tingkah Ayu Galuh. Panji Watu Gunung sudah membaringkan tubuhnya di atas ranjang. Dewi Srimpi masih berdiri mematung di tepi ranjang. Keringat dingin mulai membasahi pipinya. Kau mau berdiri terus semalaman? Ujar Watu Gunung dari atas ranjang. Anu tidak. Iya. Dewi Srimpi gugup tanpa banyak bicara. Panji Watu Gunung segera meraih tangan Dewi Srimpi dan menariknya ke atas ranjang. Tubuh Dewi Srimpi segera menabrak Panji Watu Gunung. Degup jantung Dewi Srimpi terasa lebih kencang. Gadis itu menyenderkan kepalanya ke dada Watu Gunung. Senyum bahagia segera tercetak di bibirnya. Tangan Panji Watu Gunung segera meraih cadar hitam gadis itu. Pelan, Panji Watu Gunung mencium lembut bibir tipis Dewi Srimpi. Malam begitu dingin, hujan akhir musim penghujan terasa lebih deras dari biasanya. Matahari sepenggal naik di ufuk timur. Meski masih mendung, tapi cuaca cukup cerah. Warigalit dan Ratri terus menggebrak kuda mereka. Setelah melewati Pakuwon Lantir, mereka terus memacu kuda mereka ke barat. Di persimpangan jalan, mereka berhenti. Mereka melompat turun dari kudanya dan bertanya kepada seorang lelaki tua yang memimpin rombongan. Kelihatannya seperti rombongan pedagang dari jauh. Maaf Kisanak, kalau boleh tahu, jalan ke kanan ini menuju kemana? Tanya Warigalit sopan. Mata tua lelaki itu menyelidik, kelihatannya seperti orang baik, batin lelaki tua. Yang ke kanan menuju ke Watu Galuh, kalau yang kiri ke Kunjang. Terima kasih atas bantuannya Kisanak. Usai berkata Warigalit segera melompat ke atas kudanya diikuti oleh Ratri. Kita akan kemana Kakang? Tanya Ratri. Watu Galuh, bukankah kau juga dengar? Kalau pasukan Garuda Panjalu menuju ke sana Ratri, Warigalit mulai menepuk pundak kudanya. Ratri hanya mengangguk dan bergegas mengikuti langkah Warigalit yang memacu kudanya melesat ke arah Pakuwon Watu Galuh. Menjelang sore, Warigalit dan Ratri sudah sampai di pinggir kota Pakuwon Watu Galuh. Sambil berkuda pelan, mereka menikmati keramaian kota Pakuwon itu. Para pedagang yang sibuk mengumpulkan dagangan mereka, bercampur lalu lalang orang yang hendak bermalam atau pulang ke rumah masing-masing. Semuanya tampak sibuk. Dari kejauhan, serombongan orang berkuda tampak memasuki wilayah Pakuwon. Melihat penampilan mereka,
bisa dipastikan mereka adalah rombongan prajurit. Semua orang langsung menepi tak terkecuali Warigalit dan Ratri. Bukankah dia Dewi Tunjung Biru? Gumam Warigalit yang memperhatikan rombongan itu. Kenapa Kakang? Kakang kenal wanita berbaju biru itu? Tanya Ratri sambil melirik ke wanita cantik yang ada di tengah rombongan pasukan prajurit. Sepertinya dia adalah murid paman guru Wanabaya. Ratri, Warigalit terus memperhatikan mereka. Seorang prajurit tampak menyelidik ke arah Warigalit dan Ratri. Dengan tatapan curiga, dia berhenti di depan Warigalit dan Ratri. Hei kalian, kenapa berbisik-bisik? Kalian bukan orang Pakuwon Watugaluh ya? Hardik sang prajurit. Semua orang langsung memandang ke arah Warigalit dan Ratri yang dihardik. Maafkan kami Ndoro prajurit, kami hanya pengelana yang kebetulan lewat. Mohon maaf jika mengganggu, ujar Warigalit masih sopan. Alah alasan, pasti kalian punya maksud jahat, teman-teman. Kepung mereka, teriak sang prajurit. Seketika puluhan orang prajurit bergegas mengepung Warigalit dan Ratri. Mendengar ribut-ribut di belakang, Dewi Tunjung Biru segera menoleh. Dengan cepat, wanita cantik itu segera melompat turun dari kudanya. Tunggu dulu, jangan main kekerasan. Suara Tunjung Biru segera menghentikan gerakan para prajurit yang siap menyerang. Dewi Tunjung Biru segera mendekati Warigalit dan Ratri. Wajahmu tidak asing, katakan Kisanak. Siapa namamu dan kemana tujuanmu? Tunjung Biru memperhatikan mereka berdua. Baguslah jika masih ingat, aku Warigalit, murid pertama Empu Sakri dari Padepokan Padas Putih, sahut Warigalit sambil tersenyum. Kau Kakang Warigalit, saudara seperguruan Kakang Watu Gunung? Tanya Dewi Tunjung Biru seakan tak percaya. Warigalit dan Ratri tersenyum tipis seraya mengangguk. Ah, ternyata saudara sendiri. Maafkan kami Kakang, para prajurit memang sedang tegang, jadi tolong maafkan mereka. Tunjung Biru menghormat. Sudahlah, kami ingin menemui Watu Gunung. Ku dengar kabar, dia di Watu Galuh. Warigalit tampak penasaran. Mereka belum sampai Kakang, mungkin besok atau lusa mereka tiba, jawab Tunjung Biru. Selagi mereka asyik berbincang, seorang prajurit berteriak keras yang mengagetkan Warigalit, Ratri dan Dewi Tunjung Biru. Ada rombongan besar menuju kemari. Warigalit, Ratri dan Dewi Tunjung Biru segera menoleh ke arah prajurit yang berteriak. Dari selatan batas kota Pakuwon, terlihat ratusan orang berkuda dengan pakaian prajurit memasuki kota. Yang paling depan, nampak seorang prajurit membawa bendera biru langit dengan sulaman Garuda berwarna emas. Rakyat Watu Galuh yang melihat mereka segera tahu bahwa itu adalah pasukan Garuda Panjalu yang tersohor. Itu pasukan Garuda Panjalu, cepat beri jalana. Hei benar, itu mereka, pasukan Garuda Panjalu. Pemimpin mereka yang di tengah itu bukan, gagah sekali dia. Riuh suara para pedagang dan penonton yang melihat kehadiran pasukan Garuda Panjalu. Warigalit dan Ratri tampak sumringah mendengar suara dari para pedagang sementara Dewi Tunjung Biru tersenyum penuh arti. Setelah dekat, bekel Setiaka yang berjajar di samping Panji Watu Gunung segera melompat turun dari kudanya saat melihat Dewi Tunjung Biru di pasukan patroli Watu Galuh. Setiaka menghaturkan hormat untuk Gusti Putri. Bangunlah paman, jangan terlalu memakai adat, jawab Tunjung Biru sambil menatap wajah Panji Watu Gunung yang melompat turun dari kudanya. Kakang Watu Gunung, lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu Kakang? Saya baik-baik saja Gusti Putri, jawab Watu Gunung sopan. Cih dasar rubah betina, desis Sekar Mayang yang sebal dengan Tunjung Biru. Warigalit segera menghampiri mereka. Wajah Panji Watu Gunung dengan busana bangsawan benar-benar membuat Warigalit kagum. Apa masih mengenaliku, saudaraku? Ujar Warigalit sambil tersenyum tipis. Ah, ternyata Kakang Warigalit, ternyata ini yang ada di mimpiku semalam. Watu Gunung segera bergegas menggenggam tangan Warigalit. Kau semakin tampan adikku. Aku benar-benar pangling dengan dandananmu sekarang. Warigalit benar-benar bangga. Pitaloka, Mayang, bagaimana kabar kalian? Kami baik-baik saja Kakang, jawab Ratna Pitaloka dan Sekar Mayang kompak. Sekar Mayang,
Ratna Pitaloka, apa kalian melupakanku? Suara merdu Ratri membuat Sekar Mayang dan Ratna Pitaloka menoleh. Ratri, kau bersama Kakang Warigalit, jangan-jangan kalian, Sekar Mayang tersenyum jahil. Wajah cantik Ratri memerah seketika, mereka tertawa kecil. Kakang Warigalit, Kang Bok Ratri, Anggarawati memberikan hormat, ujar Anggarawati lembut. Warigalit dan Ratri segera menoleh. Mereka hampir lupa kalau Anggarawati juga ada. Mereka segera mengangguk. Warigalit memberikan hormat kepada Gusti Putri Kadipaten Selo Ageng. Kata-kata Warigalit membuat terkejut Dewi Tunjung Biru. Apa maksudmu Kakang? Dia Putri Kadipaten Selo Ageng. Tunjung Biru seakan tak percaya. Kau kenapa putri bodoh? Lagakmu seperti tidak percaya, sahut Sekar Mayang ketus. Diam kau kucing liar. Tunjung Biru kesal dengan sikap Sekar Mayang. Dia benar-benar kaget dengan kenyataan itu. Hahaha, sudah kuduga kau akan seperti ini, putri liar. Maju kau, perkenalkan diri pada kakak seperguruan suamimu, teriak Sekar Mayang keras. Ayu Galuh segera maju ke hadapan semua orang. Dengan gaya anggun khas bangsawan, gadis itu tersenyum. Ayu Galuh, putri ayahanda Prabu Samarawijaya dari Daha, istri kedua Pangeran Panji Watugunung. Semua orang terkejut mendengar kata-kata Ayu Galuh, dan serentak berjongkok kecuali Panji Watugunung dan wanitanya. Kami menghaturkan sembah sujud kepada Gusti Putri, ucap kompak seluruh orang di situ. Berdirilah, jangan terlalu banyak ada terhadapku, ucap Ayu Galuh sambil mengangkat tangan kanannya. Semua orang terdiam. Aku ingin bermalam di Pakuwon Watugaluh. Ada yang bisa menunjukkan jalannya, ucap Ayu Galuh sambil melompat ke atas kudanya. Mari Gusti Putri, Tunjung Biru siap melayani. Usai berkata, Dewi Tunjung Biru segera melompat ke atas kuda. Semua orang segera mengikuti langkah Dewi Tunjung Biru menuju istana Pakuwon Watugaluh. Dua pasang mata menatap kepergian rombongan Panji Watugunung, kemudian segera bergegas meninggalkan tempat itu. Kedatangan rombongan Panji Watugunung segera disambut oleh Akuwu Hangga Amarta. Pria sepuh itu sangat gembira, apalagi putri Sang Prabu Samarawijaya juga ikut serta. Malam itu diadakan perayaan meriah di istana Pakuwon Watugaluh. Sementara itu di timur Pakuwon Watugaluh, di sebuah gubuk di tepi hutan, terlihat 10 orang berpakaian hitam sedang menyusun rencana. Kalau kita berhasil membunuhnya, itu akan memicu terjadinya perang Kakang, ujar lelaki bertubuh kurus. Aku tidak peduli, justru itu yang aku harapkan. Dendamku pada Airlangga, biar ditanggung anak cucunya. Sekalipun Elwaram sudah jatuh, aku akan tetap memusuhi keturunan Airlangga, ujar pria paruh baya berjenggot panjang yang berdandan layaknya seorang pertapa. Orang tua itu adalah putra bungsu Aji Wurawari, Raja Elwaram yang sudah dikalahkan Airlangga. Empu Wurawirya namanya. Dia berhasil lolos dengan menceburkan diri ke Bengawan Solo saat pasukan Airlangga menyerbu istana Elwaram. Setelah sekian tahun mengasingkan diri dan menyamar sebagai pertapa, dia muncul kembali setelah pemecahan Kahuripan. Lantas bagaimana caranya Kakang kita masuk ke istana Pakuwon Watugaluh? Istana Pakuwon itu dijaga ketat, apalagi pasukan Garuda Panjalu ada di sana, sahut si pria kurus. Akan ku gunakan ajian sirup Megananda. Mereka akan tertidur pulas dan kita bisa dengan mudah menghabisi keturunan Airlangga. Hahaha. Tawa Empu Wurawirya disambut tawa anak buahnya. Kapan kita bergerak Empu? Tanya seorang pemuda bertubuh gempal. Malam ini, kita tidak bisa menyia-nyiakan kesempatan, jawab Empu Wurawirya semangat. 10 orang berpakaian hitam itu segera bergerak cepat menuju ke istana Pakuwon Watugaluh. Panji Watugunung yang sudah mundur dari perjamuan, memilih beristirahat di kamarnya. Sudah lama dia tidak bersemedi, entah kenapa dia ingin sekali bersemedi malam ini. Istana Pakuwon Watugaluh mulai sepi saat tengah malam mulai, hanya ada beberapa penjaga. Gumbrek dibantu Weleng dan Ludaka sibuk melempar kayu kering pada api unggun di depan tenda perbekalan. Lu, apa kau tidak merasa aneh? Tiba-tiba aku merasa mengantuk sekali. Ujar Gumbrek yang menguap lebar. Ludaka sudah tidak bisa menjawab pertanyaan Gumbrek.
prajurit muda itu sudah tak kuat membuka matanya. Weleng bahkan sudah ngiler di atas tumpukan kain. Gumbrek pun tidur di depan api unggun. Empu Wurawirya terus merapal mantra ajian sirep Megananda. Angin dingin semilir disertai wangi samar terus berhembus di sekitar Pakuwon Watugaluh. Panji Watugunung yang sedang bersemedi tiba-tiba merasa waktu seperti berhenti. Aura kemerahan ada di mana-mana. Dia pernah merasakan ini sebelumnya, ya saat di padepokan dulu. Roh naga api muncul dari aura kemerahan. Wujud naga berwarna merah menyala itu benar-benar menakutkan. Roh naga api, ada perlu apa menemuiku? Aku hanya hadir saat kau dalam bahaya Watugunung. Buka matamu sekarang, bahaya sedang mengintai. Usai berkata demikian, roh naga api segera menghilang, dan waktu sekejap berjalan normal. Panji Watugunung segera membuka matanya. Samar dia merasakan sensasi angin dingin yang berbeda. Rupanya ada yang bermain sirap di sini, batin Panji Watugunung sambil tersenyum. Segera dia mengalungkan pedang naga api di punggungnya dan melangkah keluar dari kamar. Warigalit yang ada di ujung lorong rupanya juga menyadari bahaya. Setelah mengangguk sebagai tanda isyarat, mereka berdua melompat ke atas atap tempat peristirahatannya. Dari atas atap istana, Panji Watugunung melihat 10 orang berpakaian hitam bertopeng melompat lincah di antara atap bangunan istana Pakuwon. Cahaya bulan purnama sangat membantu penglihatan mereka. Dari arahnya, mereka menuju kamar peristirahatan para wanita. "Kakang, 10 tikus di timur," bisik Watugunung pada Warigalit yang membuat Warigalit menoleh ke arah yang ditunjukkan Watugunung. Panji Watugunung dan Warigalit segera menggunakan ajian sepi angin mereka, dan bergerak cepat laksana angin dan hinggap di atas atap bangunan yang terbuat dari ijuk. Saat mereka hendak masuk, Panji Watugunung dan Warigalit melayang turun menghadang mereka. "Mau kemana kalian?" Empu Wurawirya terkejut bukan main. Dia yang yakin kedatangan mereka akan aman, ternyata ada orang yang mampu menghadapi ajian sirep Meganandanya. "Bunuh mereka!" teriak Empu Wurawirya dari balik topengnya. 9 orang itu segera menerjang ke arah Panji Watugunung dan Warigalit, tapi 2 pendekar dari Padas Putih itu bukan jagoan kelas tri. Dengan mudah, mereka menghindari serangan orang-orang bertopeng itu, sementara Empu Wurawirya mengamati situasi. Warigalit dengan cepat menyambar pundak seorang bertopeng dan meremasnya. Crack out beruak tulang bahu orang itu hancur, dan Warigalit segera melemparkan tubuhnya menghantam dinding tempat peristirahatan. Warigalit terus bergerak cepat. Dalam kurun 3 jurus 2 orang bertopeng itu sudah ambruk tak berdaya dengan tulang patah. Sementara Panji Watugunung melesat cepat dan menendang 1 orang bertopeng lalu menerjang Empu Wurawirya. Pria paruh baya itu menangkis serangan Panji Watugunung dengan silat Padas Putih. Setelah 5 jurus dan mengetahui batas kemampuan Empu Wurawirya, Panji Watugunung mulai serius. Serangannya bertambah cepat, Empu Wurawirya kelabakan dan berusaha menjaga jarak. "Sial, pemuda ini berilmu tinggi, aku harus cepat kabur," batin Empu Wurawirya. Setelah memikirkan caranya, Empu Wurawirya bersiap. Panji Watugunung yang melihat gelagat aneh dari lawannya, segera menggunakan ajian tapak Dewa Api. Tangan kanannya berubah merah menyala seperti api. Empu Wurawirya terkejut dengan perubahan warna kulit tangan Panji Watugunung segera melesat ke arah pertarungan Warigalit. Panji Watugunung memburunya. Dengan cepat Panji Watugunung menghantamkan tangan kanannya ke arah Empu Wurawirya. Sinar merah menyala seperti api melesat cepat menuju pria paruh baya itu. Empu Wurawirya terkejut dan segera menyambar anak buahnya dan melemparkannya ke arah sinar merah menyala itu. Duar, tubuh anak buah Empu Wurawirya hancur berkeping-keping. Namun pria paruh baya itu berhasil lolos setelah melompati pagar tembok istana Pakuwon Watugaluh dengan 4 anak buahnya. Ledakan keras itu seketika membangunkan seisi istana Pakuwon Watugaluh yang tertidur akibat ajian sirep Megananda. Warigalit yang bermaksud mengejar ditahan oleh Panji Watugunung. "Tahan kakang, biarkan saja mereka, kita tinggal menanyai mereka." Watugunung menunjuk ke beberapa orang bertopeng yang masih hidup.
Saat mereka hendak menanyai, puluhan prajurit Pakuwon Watugaluh dan Garuda Panjalu merangsek masuk ke dalam tempat peristirahatan. "Mana Gusti Panji? Mana penjahatnya?" teriak Gumbrek sambil memanggul pentungannya. Panji Watugunung hanya tersenyum sedang Warigalit melirik sambil berkata dengan nada ketus. Telat, Gumbrek hanya diam mendengar jawaban Warigalit, mukanya ditekuk dalam. Ludaka menyeret dua orang bertopeng yang masih sadar ke hadapan Panji Gunung Sari dan Warigalit. Dua orang itu ketakutan setengah mati. Ampuni kami, teriak pria bertopeng itu bersujud kepada Panji Watugunung. Warigalit menarik topeng salah satu pria bertopeng. Nampak ada sisa darah yang mengalir dari mulutnya. "Katakan siapa kalian, jawab jujur atau kubunuh kalian," teriak Warigalit sambil mendelik tajam. Orang berbaju hitam itu pucat pasi. Dia sudah merasakan kekuatan Warigalit yang mampu meremukkan tulangnya hanya dengan sekali remas. "Kami dari Elwaram, kami kesini untuk membunuh Putri Daha," jawabnya terbata-bata. Plak tamparan keras dari Gumbrek membuat pria itu mimisan. "Kenapa kau tampar dia?" tanya Ludaka pada Gumbrek. "Ada nyamuk di pipinya," jawab pria gendut itu sambil menyeringai. Semua orang mulai memenuhi tempat itu. Ratna Pitaloka dan Sekar Mayang melompat ke samping Warigalit. "Katakan siapa pimpinanmu, kalau tidak jangan harap kau bisa melihat matahari lagi," ancam Warigalit. "Pimpinan kami adalah orang yang dilawan pendekar itu," jawab orang berbaju hitam menunjuk ke arah Panji Watugunung. "Bawa mereka ke penjara, siksa jika tidak mau menjawab jujur," ucap Panji Watugunung yang segera dilaksanakan oleh Bekel Setiaka dan prajurit Pakuwon Watugaluh. Setelah kejadian itu semua prajurit bersiaga penuh, takut ada serangan susulan. Sementara di kamar Panji Watugunung semua istrinya berkumpul bersama-sama. "Jadi mereka mengincar Kukang Mas Panji?" tanya Ayu Galuh. "Benar, mereka dari Elwaram. Kalau mengincarmu, berarti dia mengincar nyawa setiap keturunan Airlangga." Mendengar jawaban Panji Watugunung, Ayu Galuh segera memeluk tangan kiri Watugunung. Cari kesempatan kau rupanya putri liar. Mau jatah giliranmu dipotong sama si putri manja itu?" tanya Sekar Mayang disambut tawa cekikikan para istri Panji Watugunung. Ayu Galuh beringsut menjauh seketika, wajahnya memerah. Dewi Srimpi datang membawa nampan berisi beberapa makanan dan minuman hangat. "Contoh nih selir termuda, sudah baik, pengertian lagi," puji Anggarawati yang membuat Dewi Srimpi menunduk malu. Mereka tertawa kecil melihat tingkah Dewi Srimpi. Panji Watugunung tersenyum melihat semua wanitanya rukun. Sementara itu di luar kota Pakuwon Watugaluh, Empu Wurawirya berlari cepat menjauhi kota Pakuwon Watugaluh. Diikuti oleh 4 orang anak buahnya yang tersisa. Mereka berhenti di sebuah batu besar di pinggir kali. "Sepertinya kita sudah cukup jauh meninggalkan Pakuwon Watugaluh," Empu Wurawirya menghela nafas lega. "Mereka berdua sangat hebat Kakang. Bahkan bisa mementahkan ajian andalanmu Kakang," ujar lelaki bertubuh kurus. "Benar, kita terlalu menganggap enteng mereka. Untuk beberapa hari ini, sebaiknya kita bersembunyi di Tamwelang dulu. Jangan menampakkan diri." Empu Wurawirya memandang ke arah langit yang mulai pagi. Kelima orang itu segera melesat ke arah timur, ke perbatasan Panjalu dan Jenggala. Keributan yang terjadi semalam membuat aku Watugaluh merasa malu. Serta-merta dia meningkatkan penjaga menjadi 2 kali lipat. Di wilayah Lewa, di kaki Gunung Lawu, seorang pria muda berwajah tampan sedang duduk di kursi pemimpin. Dialah pemimpin tertinggi perguruan alas larangan yang terkenal, Pangeran Alas Larangan. Meski masih kelihatan muda, pria itu sebenarnya sudah berusia 100 tahun lebih. Sahabat pendengar setia Langit Bukit Menoreh ofisial yang berbahagia, sampai di sini dulu ceritanya. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.